yang dinasabkan. Dzaraf itu definisinya adalah isim yang dinasabkan untuk menerangkan keterangan waktu atau tempat dan mengandung makna fi. Ya, maka bisa diartikan di atau pada, di atas, di bawah, di samping, di belakang, di depan, pada waktu pagi, pada waktu siang, pada waktu malam, ya, setelah, sebelum, gitu ya. Nah, itu mengandung makna fi. Nah, apabila tidak mengandung makna fi, maka kata tersebut bukan zorof, ya, tapi di i'rab sebagai tergantung kedudukannya. Ya, bisa sebagai fa'il kalau dia sebagai subjek, bisa sebagai mubtada, ya, bisa juga sebagai khobar maf'ulun bi, beda-beda. Ya, jadi kalau zorof itu isim yang dinasabkan dan menerangkan waktu atau tempat dan mengandung makna fi. Kayak seperti kata as-sabah. Kalau mengandung makna fi dan dinasabkan, nah dia berarti zorof. Safara Abu Bakrin sobahan atau fis sobahi. Ya. Sallaitu lailan atau fil laili. Nah, ini dinasabkan dan mengandung makna fi. Amamal baiti fi amamil bait. Sausafirul yauma, pada hari ini. Nah, itu mengandung makna fi juga, fil yaumi. Tapi kata-kata tadi sobahan itu ya, al yaum, kemudian lailan. Nah, itu kalau tidak mengandung makna fi, bisa rofa sebagai fa'il, misalkan tala'as sabahu, subuh pagi hari itu muncul. Nah, ini tidak mengandung makna fi dan kedudukannya sebagai fa'il dari tola'a. Mabo al-yaumu, telah berlalu hari tersebut. Nah, kata al-yaum di sini dia bukan zorof karena pertama tidak dinasabkan, juga tidak mengandung makna fi. Nah, tapi kedudukannya sebagai fa'il dari madha. Atau bisa sebagai mubtada, as-sabahu jamilun. Pagi hari itu indah. Maka as-sabahu di sini sebagai mubtada. Dia dirafa'kan. Ya. Al-yaumu yaumun sa'idun. Hari ini ya adalah hari yang bahagia. Nah, al-yaumu di sini sebagai mubtada. Atau bisa sebagai maf'ulun bih. Uhibbus sabaha. Saya menyukai pagi hari. Maka sabaha di sini dinasabkan, tapi tidak mengandung makna fi. Ya, sehingga dia tidak disebut zorof, tapi disebut maf'ulun bihi. Utrukil yaumal madhiya. Tinggalkanlah al yauma, hari al madhiya yang berlalu. Maka kata al yauma di sini bukan zorof. Dia betul isim yang dinasabkan, tapi tidak mengandung makna fi. Nah, dan kedudukannya di situ dia sebagai maf'ulun bih dari utruk, fi'il amr, tinggalkanlah. Oke, kemudian itu makna atau definisi dari zorof atau maf'ulun fihi. Ya, jadi isim yang dinasabkan menerangkan waktu atau tempat dan mengandung makna fi. Kemudian zorof ada dua. Zorof zaman yang menerangkan waktu dan zorof makan yang menerangkan tempat. Ya. Contoh zorof zaman salatul isya'i ba'da salatil maghrib. Maka ba'da ini adalah isim yang dinasabkan dan
menerangkan waktu dan mengandung makna fi. Halo, Gimana Pak Ustadz? halo Pak Ustadz. Wah, masih ada tuh. Keluar Bu, Bentar, terpental. ada ini. Baik, kita lanjut. Tadi terputus ya. Oh iya Ustadz. Terus lagi. Halo, kedengaran Bu? Enggak, tadi baru ini. Dengar. Sekarang kedengaran ya. Sekarang kedengaran. Iya Baik, Ustadz. tadi terakhir kita membahas Alhamdulillah. tentang bagian zorof ya. Zorof ada zorof zaman, ada zorof makan. Huruf makan. Zaman itu menerangkan waktu, Waktu. makan menerangkan Menerangkan tempat. ya. Kemudian zorof makan itu menerangkan tempat Tempat. ya. Baitu amama Al madrasati. baitu amamal madrasati. Rumah itu berada di depan madrasah, Di depan sekolah. di depan sekolah. Maka amama itu adalah zorof makan karena menerangkan tempat. Al-bustanu wara al-baiti. Apa bustan? Bustan. Kebun. Kebun, kebun. Kebun. Ya, kebun itu berada di belakang rumah. Maka amama dan waro'a isim yang dinasabkan menerangkan tempat dan mengandung makna fi. Ya. Kemudian zorof bisa juga berkedudukan sebagai mudhof. Ya, makanya biasanya setelah zorof itu selalu dijerkan. Ya, karena setelah zorof itu di-i'rab sebagai mudhof ilaih. Ya, makanya dijerkan. Jadi zorof itu bukan huruf jer ya. Nah, zorof itu bukan huruf jer. Loh, kenapa isim setelahnya dijerkan? Karena dia sebagai mudhof. Isim setelahnya sebagai mudhofun ilaih. Kalau huruf jar itu kan min, ila, an, ala, fi, ruba, wal, ba, ba atau bi, ka, li, lam, ya. Tapi kedudukan Dan isim huruf majrurnya sama ya dengan zorof ya. ya sama isimnya dijerkan, cuman bedanya kalau setelah huruf jar disebutnya isim majrur. Majrurun biharfil jar. Oh, Dijerkannya oleh penyebutannya juga huruf beda ya. jar. Ya, kalau isim yang setelah zorof Mudhofun dijerkannya ilaih. karena sebagai mudhof ilaih. Oh, Nah, iya gitu ya. iya iya. Sama-sama dijarkan betul, tapi Hmm, kedudukannya berbeda. iya iya iya. Nah, Satu isim majrur, satu mudhof ilaih ya. betul. Ya. Kemudian ada beberapa kata yang menjadi pengganti zorof. Ya, zorof bisa digantikan oleh beberapa kata sehingga tanda nasabnya pun berada pada kata yang menggantikannya. Seperti kata kullu, jami, dan ba'du. Nah, nanti yang dinasobkannya kata-kata ini kan zorof itu isim yang dinasobkan ya.
Tapi yang dinasabkannya berpindah kepada isim-isim yang menggantikannya ini. Contoh itu kulla yaumin. Saya sholat setiap hari. Nah, harusnya kan zorobnya yaum, ya. Tapi yang dinasabkan kata kulla. Kulla di sini dinasabkan karena sebagai pengganti zorof. Kenapa bukan sebagai maf'ulun bih? Ya karena setiap hari itu nggak bisa disolatin. Bukan objek. Harusnya objeknya itu sholat apa? Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu yang jadi objeknya. Adapun kula yaumin setiap harinya itu bukan objek, bukan maf'ulun bi, tapi dia sebagai pengganti dari zorof. Makanya dinasobkan. Ya, itu kulla yaumin. Saya sholat di setiap hari. Ah, kan gitu. Ada makna di-nya. Ya, makna fi. Dan menerangkan waktu. Sa'asumu ba'dho syahri. Sa itu akan ya, sin. Sa itu akan, asumu saya berpuasa. Saya akan berpuasa di, di, ada makna di-nya. Ya, di sebagian bulan. Ya, di sebagian bulan. Entah seminggu, 2 minggu, 3 minggu gitu ya. Itu makna di sebagian bulan. Jadi ini jorof ya. Zorof. Bakdonya nih ya. Bakdonya jorof. Ba'donya pengganti zorof. Pak Ustadz, maaf saya mau tanya. Pengganti. Yang tadi majrurun biharfin jarin itu yang waro'anya ya Pak Ustadz? Mm-mm. Yang waro'anya ya? Waro'anya betul. Biharfin jarin. Kenapa? Kok huruf jar waroah? Enggak, yang majrurun biharfi jarin itu yang mananya? Yang baiknya apa yang Oh, waro'anya? isim setelah waro'anya. Mm-mm. Oh, jadi Bukan baik. majrur biharfil jar. Dia sebagai mudhof ilaih. Mudhof Iya, ilaih. gimana? Bukan jar majrur. Al-baitinya, al-baiti. Kalau di sini kula yaumin. Jadi isim setelah zorof itu dijarkan karena sebagai mudhof ilaih. Berarti kedudukan kula yaumin ini mudhof ilaih. Ya, yaumin kulanya mudhof, yauminnya mudhof ilaih. Gitu. Baik. Yang kedua bisa berupa adat ya atau bilangan. Yang setelah adat itu adalah zorof. Contoh sausafiru salah satu ayamin. Saya akan pergi dalam perjalanan pada waktu 3 hari atau selama 3 hari. Nah, di sini yang dinasabkannya adalah salah satu ya, berupa angka. Tapi setelahnya itu harus zorof. Ayam itu kan hari zorof. Kalau setelahnya bukan zorof, maka dia ya tidak dianggap zorof ya. Misalkan akal tuh salah satu apa misalkan salah satu akhbazin, saya makan 3 roti, maka salah satunya bukan zorof karena setelahnya akhbaz itu bukan zorof, roti, roti itu makanan. Berarti salah satu akhbazin salah satunya sebagai objek maf'ulun bi ini disyaratkan setelah bilangannya itu adalah zorof ya, bisa hari, bisa minggu, bisa jam misalkan, atau bulan, ataupun tahun, gitu ya, ataupun waktu, ataupun tempat, ya. Sausafiru salah satu ayamin. Ayam ini kan hari, berarti zorof. Maka salah satunya itu dinasabkan karena sebagai pengganti zorof tadi. Ya, bukan sebagai maf'ulun bi, bukan objek.
tapi sebagai zorof. Ustaz, Sumna salasina bertanya yaum. kalau ayamannya di setelah safiru kemana? Nggak bisa. Hah? Kalau ayama itu setelah safiru ayama Sausafiru ayaman bisa. salah satin. Bisa nggak? Yang enggak dibalik itu. Maksudnya salasanya ya dibuang. Sausafiru Oh, ayaman. Atau bisa sausafiru ayaman salasatan. Oh, Jadi jadi salah nggak satu. yakin berarti. Kalau dibalik, kalau ayaman salasatan, maka salasatannya itu sebagai naat. Oh, Ya, sebagai naat dari ayaman. Ayamannya sebagai zorof, darah. salasatannya sebagai naat atau sifat. Ya, Saya pergi. Oh, kedudukannya bukan ayamin soalnya ya. Jadi bukan ayaman tadi. ayamin. Ya, Oh, kedudukannya bukan ayamin. Nah, jadi kalau dibalik baru salah satu ayamin, maka salah satunya ini kedudukannya sebagai pengganti zorof. Begitupun sumna salasina yauman. Kami berpuasa 30 hari. Nah, di sini zorofnya itu yauman ya. Tapi dia diganti yang dinasabkannya itu salasina berupa bilangan adat. Ya, salasina itu kan dinasabkan tanda nasabnya ya. iya. Ya, Jamak muzakkar karena salim. dia mirip dengan jamak mudzakkar salim. Ya. Famatahullahu mi'ata. Famatahullahu mi'ata amin. Zorofnya itu am, artinya tahun. Tapi yang dinasabkan mi'atanya. Apa arti amatahullahu mi'ata amin? Lalu Allah mematikannya. Amata itu mematikan. Membuatnya mati, wafat. Lalu Allah mematikannya ya selama 100 tahun. Mi'ata amin. Pada dalam surah Al-Kahfi ya. فماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبثت atau surah Al-Baqarah ya. Qala labithtu yawman aw ba'dha yawm. Al-Kahfi. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. Surah Al-Imran. Al-Imran. Oh, kalau yang miatain tadi itu Ustaz, ada mau juga. nanya Ustaz. Mangga silakan Bu. Sumna salasina yaumannya jadi apa? Tamyiz ya. Oh, tamyiz. Ya, Hitungan. yauman itu jadi tamyiz. Nah, nanti akan kita belajar tuh tamyiz itu termasuk isim yang dinasobkan kalau dia tamyiz ada dari 11 sampai 99. Nah, tapi kalau dari 3 sampai 10 dia jer ayamin. Pakainya jamak. Begitupun kalau 100 sampai ke atas itu pakai mufrad tapi jer amin. Nah, tapi kalau dari 11 sampai 99 ya tamyiznya itu pakai yang mufrad dan dinasobkan. Itu ini ya. Ya. Nanti kita belajar nanti ya. Dan nanti tamyiz itu masih masuk bagian dari isim-isim yang dinasobkan. Cuma nanti detailnya nanti dibagi-bagi ada tamyiz adad, ada tamyiz apalagi gitu ya. Nanti ada pembagiannya. Jadi yauman di sini dinasabkan bukan sebagai zorof, tapi sebagai tamyiz. Adapun yang dinasabkan sebagai zorofnya adalah talasinanya. Ya. Baik. Zorof selain termasuk isim mu'rab yang dinasabkan, ada juga beberapa zorof yang mabni. Nah, kemarin pernah kita bahas dulu
ketika membahas tentang isim-isim yang Mabni. yang mabni ya. Di antara isim mabni yang terakhir itu adalah sebagian zorof. Nah, ada kaitannya tuh dengan halaman berapa tuh? Silakan buka lagi biar nyambung. Nah, halaman 13 tuh, awal. 19. Halaman 13. 13. PL mabni. PL yang mabni. Isim. Ini mah PL. Hah? 13 mah. Halaman berapa di situ? Di saya halaman 13. 13 tuh PL yang mabni. Halaman 10, Ustaz. Isim yang mabni. Halaman 10 ya. Halaman Mabni on il. halaman 13 yang atas. PL. Ya, silakan. Beda mungkin ya. Ya. Yang PDF Oh iya, dengan halaman yang 13 yang atas, ya. Nah, Kalau 13 yang jorok atas ya. tuh. Beberapa zorof. Ya. Nah, ini ada beberapa zorof. Kenapa disebut beberapa? Karena kebanyakan zorof Nggak itu semua. adalah isim mu'rob. Iya, amama, waro'a, khalfa, baina, janiba, ba'da, qobla itu mu'rob semua. Ya, hanya beberapa saja yang mabni. Nah, contoh di sini kan haitsu, amsi, Haitsu. qattu, al-ana, id. Ya. Dan yang kita pelajari tadi tentang zorof itu zorof-zorof yang mu'rob. Ya, makanya kalau dimasuki huruf jer, maka dia berubah jadi jer. Ya, min tahti. Harusnya kan tahta. Tapi dimasuki min jadi min tahti. Qobla jadi min qobli. Ba'da jadi min ba'di. Ya. Amama ilal amami. Ya, gitu ya. Nah, tapi ada beberapa zorof yang mabni. Nah, itu ya, kembali ke halaman ini nih, isim-isim yang mabni. Nah, ada beberapa zorof. Oke. Nah, kembali ke materi kita tentang zorof tadi. Ada sebagian zorof yang dinasobkan. Seperti amsi. Artinya kemarin. Mundu. Artinya semenjak atau sejak. Ya, Mundu. mundu. Hunaka. Ini zorof juga. Hunaka. Ya, huna di sini, hunaka di sana. Itu zorof juga. Yang mabni. Makanya min huna ila hunaka. Tetap. Karena mabni. Jadi bukan min huni. Jadi min huna ila hunaka. Karena dia zorof yang mabni. Qattu artinya sama sekali. Haitsu dimanapun. Makanya min haitsu. Ya, bukan min haitsi. Ya, karena dia mabni. Ya, samata. Samata itu sama dengan hunaka artinya di sana. Kemudian id itu ketika kurang a itu Bu, tambahkan a. Ya, Ketika atau apabila ya. ketika ya bukan ketik ya. Ya, Iza Faiz ada. nah, Al-an. Al-an. al-ana bukan idza ya id. Ya. Kalau Al-an juga idza, termasuk. kalau idza itu kalau nggak salah huruf ya. Idza itu Id. huruf. Kalau id itu isim. Ya, kalau nggak salah tapi nanti saya cari id. Beda ya id sama idza. Ya, idza itu kan apabila. Ketika atau apabila. Id ketika. Id. Hmm. Idza itu eh,
huruf ya, Ida huruf. huruf. Ada yang Ida mengatakan huruf. ida itu Huruf apa? isem. Oh, Lalu dia mesti Nah, huruf apa? Ida itu ada yang mengatakan huruf, ada yang mengatakan isim, beda-beda. Karena Kalau ida huruf masuk sendiri huruf, dia huruf kemana untuk maksudnya? menerangkan sesuatu yang akan terjadi. Ya, misalkan saya akan pergi apabila apa gitu ya. Jika apa. Gitu apa? Nah, itu ida. Sebab Tapi kalau sebab itu ketika. Kayak ini contoh beberapa kalimat nih. Laqina akhaka amsi. Laqina, apa artinya laqina? aku Kami bertemu. Liko. Laqina. Kami bertemu Kami bertemu saudara akhaka, kami. saudaramu Pada amsi. yang Hari pada kemarin. Maka kemarin. amsinya di sini dia termasuk zorof yang mabni. Mabni. Mabninya pakai kasroh. Fi mahali apa? Nasbin. Nasbin, karena zorof kan nasab. Ya, zorof itu nasab, maka dia fi mahali nasbin. Ma syaribatul khamra qattu. Apa ma syaribatul khamra qattu? Ma di sini ma nafiyah, artinya apa? Tidak. Tidak, aku tidak meminum khamar. Qattu apa artinya tadi qattu? Tadi apa? Sama sekali. Sama sekali. Ya. Aku tidak minum. Maka qattu itu ya isim mabni fi mahali nasbin sebagai zorof. Ya, qattu. Mabni pakai dhamma tapi fi mahalinya fi mahali nasbin. Ini Ya, sari sebagai itu ini apa? Ustadz khamsa itu maf'ulun bihnya ya? ya khamar maf'ulun bihnya. Aku tidak minum khamar sama sekali. Aku tidak minum khamar Sama arak sekali. Sama sama sekali. sekali. Ya, Oh, ada malfi, ada malfi. ya. Ya. Nah, itu tentang zorof. Ya, materi kita di pertemuan sebelumnya. Ada yang ditanyakan sebelum masuk ke Ajlis. pembahasan maf'ul li ajli. Ma sarib tuh jadi maknya manafiah ya? Manafiyah, betul. Nyala lampu. Kalau manafiah kayak gini ini kedudukannya sebagai apa di Irob? Enggak tahu. Nafiyah itulah mahalala minal i'rab. Kalau maknafiyah Mahalalaha minal irab. Kalau fi'il madhi dia ya. cari itu fi'il madhi. Mabniun ala Mabni, sukun. ya mabni ala sukun, taknya Liti dhamir. solihi ta. Ya, litisoli bita, taknya itu domir, baris, Domir baris. hasil, Mutasil mabniun mabni, ala fi mahali, rofin ya. mabni ala dhammi fi mahalinya apa? Rofin Fi mahali sebagai rofin fa'il. sebagai fa'il. Ya, Sebagai syar itu, ya. Al-khamranya maf'ulun bih. Maf'ulun bih mansubil fathah. Mansub wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun li'annahu mufrad. Qattu zarf, ya, Zarf. zarfun mabniyun fi mahalli Fi Fi mahali mahali nasbin. ya. Zarf. Baik, sekarang kita membahas materi baru yaitu maf'ul li ajlihi atau maf'ul lahu. Nama lainnya maf'ul lahu. Kayak tadi zaraf itu nama lainnya maf'ulun fihi. Jadi maf'ul itu ada banyak, maka disebut mafa'il.
Jamak dari maf'ul itu mafa'il. Fa'ilun. Ya, mafa'il. Ada maf'ul bih, itu objek. Ada maf'ul mutlak. Ada maf'ul fihi, zorof. Ada maf'ul li ajli, maf'ul lahu. Ada berikutnya nanti maf'ul ma'ahu, nomor 5 tuh. Ya, maf'ul ma'ah, ada wawul ma'iyah. Ya. Tamis ya. Oke. Itu macam-macam maf'ul. Ada 4 ya. Apa ada 5? 5. 5 ya. Ada 5 maf'ul. Jadi kalau tamyiz itu nggak masuk maf'ul ya? Tamyiz enggak? Enggak. Tamyiz enggak masuk maf'ul. Ini Baik, biasa maf'ul disebutnya li maji li ajlihi, susah ya nyebutinnya ya. ya. Itu biasa Li lahu atau li ajlihi. ajlihi. Atau min ajlihi, boleh pakai min, boleh pakai li, boleh pakai min. Maf'ul min ajlihi Lebih atau mudah maf'ul kalau min daripada li li ajlihi. ajlihi atau bisa juga maf'ul lahu. Oh, ma'ul lebih mudah. Ya. Asal tahu. Apa definisinya maf'ul li ajlih ini atau maf'ul lahu? Yaitu masdar. Dia bentuk masdar ya. Masdar yang dinasabkan untuk menerangkan sebab. Nah, li ajli itu kan sebab. Li ajli itu artinya untuk sebab apa gitu ya. Untuk sebab. Ya. Makanya fungsinya disebutkan maf'ul li ajli itu dia berupa masdar yang dinasabkan. Fungsinya untuk menerangkan sebab terjadinya fi'il. Ya. Nah, seakan dia disebutkan itu untuk jawaban dari pertanyaan kenapa kamu melakukan itu. Contoh, kenapa ibu-ibu jam segini berada di depan laptop dan berada di depan HP? Karena ada Zoom. Nah, ngapain? Belajar. Nah, untuk belajar. Berarti misalkan jalastu amama laptop ta'alluman. Nah, ta'alluman itu Ta'lumannya itu ya. bentuk masdar yang dinasabkan dan Ustaz, menerangkan sebab terjadinya fiil. Makanya dia disebut maf'ul li ajli. Maf'ul lahu. Ya. Oke. Ustaz menanya kalau Ya. maf'ul mutlak Maf'ul mutlak kan maf'ul berupa masdar masdar juga dari kan? fiil yang disebutkan. Kalau maf'ul li ajli nggak mesti harus Dari fiil yang masdar dari fiilnya, beda. akar sama, akarnya nggak sama. Kalau maf'ul mutlak itu harus dari fiilnya. Iya, iya, dari Fungsinya kan fungsinya beda juga. Fungsinya ada 3 maf'ul mutlak gitu. taukid Ya. ya. Bisa taukid, bisa menerangkan jenisnya, bisa menerangkan jumlahnya atau berapa kalinya. Kalau maf'ul lahu atau li ajli ini menerangkan sebab. Kenapa terjadi Ya, berdasarkan dari fiil fiilnya tersebut. ya. Ya, enggak mesti berdasarkan fiilnya. Oke. Ya. Oke. Contoh, hadartu fil fasli ta'liman. Apa artinya? Saya hadir di kelas. Taklim itu untuk mengajar. Untuk mengajar. Nah, kalau belajar ta'alluman. Oh, ta'aluman. Ya, Aluman. ta'alluman. Kalau taklim itu untuk mengajar. Saya hadir di kelas untuk mengajar. Untuk mengajar. Maka takliman itu bentuk masdar dari allama yu'allimu. Ya, dia dinasabkan ya. Dia dinasabkan karena sebagai maf'ul lahu atau maf'ul li ajli untuk fi'il hadaratu. Jadi ngapain saya hadir di kelas? Takliman untuk mengajar. Nah, takliman itu kan bukan masdar dari hadaratu. Kalau maf'ul mutlak itu kan harus dari masdar fi'ilnya. Misalkan hadaratu huduran. Huduran Ya. ya. Huduran. Tapi kalau maf'ul li ajli itu enggak disyaratkan harus dari fi'ilnya. Ya.
Jadi yang ini ya, tanda fathah tain ini agak menjadikan ciri juga ya, Iya. Ya, gitu. tanda nasabnya. Tanda nasabnya fathah di sini. Fathah Dzukirah. Dia berupa masdar yang dinasabkan, tapi maknanya dia menerangkan sebab ya. Nah, makanya nanti dalam menentukan apa, apakah dia maf'ul bi, maf'ul mutlak, maf'ul apa, itu kan mempengaruhi makna juga, Iya. gitu ya. Saya hadir di kelas untuk mengajar. Nah, gitu. Contoh berikutnya, safartu ila Makkah adaan lil umrah. Saya pergi Saya safar ke Mekah untuk Ada. melaksanakan umroh. Oh, untuk melaksanakan. Adaan Adaan itu itu ya. masdar. Ya, Untuk masdar dia menerangkan sebab dari melaksanakan. safartu. Ngapain saya pergi ke Mekah? Adaan lil umroh, untuk melaksanakan umroh. Nah, kan berarti menerangkan sebab. Dan dia dinasabkan. Adaannya maf'ulun ajilnya apa Ustaz? Ya, atau maf'ul li ajli pun bisa dimasuki huruf jer ya. Maf'ul li ajli pun bisa dimasuki huruf jer li, Oh, iya. sehingga membuatnya menjadi majrur. Kalau dimasukin huruf jer, dia Jadi menjadi majrur. majrur. Contoh hadartu fil fasli, Lihat. ngapain? Ta'lim. Litta'limi, ya, untuk mengajar. Nah, taklim itu maf'ul li ajli loh, kok nggak dinasabkan ya, karena dia dimasuki huruf jer. Pokoknya kalau dimasuki huruf jer itu kalah itu. Nasabnya kalah sama kasroh. Ya, tapi i'rabnya fi mahalli nasbin sebagai maf'ul li ajli. Begitupun safartu ila Makkata li ada il umroh, ada i-nya dimasuki huruf jer li, ya, untuk menerangkan sebab juga, untuk ataupun sebab gitu ya. Saya pergi ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Coba kita latihan ya. Mencari maf'ul li ajli. Mencari. Ajli. Amsilatu al-maf'ul Nggak ada tulisannya. li ajli fil Quran. Saya lagi nyari di YouTube. Oke. Inilah maf'ul mafa'ilun maf'ul bihi. Udah kelihatan? Nggak ada. Semangka Bang? Belum. Nggak ada, Ustaz. Udah? Ada gambar orang. Gambar orang. Nah, itu al-maf'ul li ajli. Lughatuna al-jamilah. Kelihatan. Kecilnya, Ustaz. Tulisan Kecil ya. Dari yang gede. Tanggal berapa ya ini? 23. 22, 23 Oktober. Masya Allah. Ngantuk banget ya Allah. Ini maf'ul Nah, ajil. iya. Ini Pak Ustaz. Kopi udah mau habis. Habis sih ngantuk. Jamnya Bu wajar. Iya ya. Mendung banget ini. Terus belajar agama lagi. Oh, makin setan menggoda. Coba kalau enggak yang belajar begini. Enggak ngantuk. Iya. Cuma ngobrol ya, Masya Allah.
kalau ngobrol nggak ngantuk dah. Saya Kelihatan nggak, Bu? Udah jelas. Kurang Ada besar, tapi kecil Ustaz. banget Ustaz. Ini udah segede ini. Ya Masih lumayan. kurang besar, nggak ada harokat pula, aduh. Nah, Pak latihan. Ahmad Gak ada harokat pula. Abu Said, Said ya. saya Saat. ngapain Pak Ustadz? Digedein. Digedein. Ada Kasih pakai harokat, Bu. saya ini. Saya taruh di Word aja biar bisa lebih besar. Ya. Ya, betul. Kalau gundul gini mah nebak-nebak Mantap Ustaz. ngasih harokatnya. Tebak-tebak buah manggis. Sa'adu Ahmadu. Sa'adu Ahmad, Rajula Rajulan, Ya. Kafi, kafaifa Kafifa, Mana Fi, Ustaz? Abau, Risha. Sababatan fi Nggak tahu lah. apa nih fi hurufnya nggak kelihatan ya fi sawabin apa ya? Sawabin ya Saubin Itu udah itu gede. baju. sawabin ya Akta ma'alama marasa Kalau nggak ada ininya alifnya, nggak ada wawunya, nggak ada Aduh, ya. Ahmadu. Rojula. Nomor 1. Sa'ada. Dari Nggak apa ada Ustaz? Ahmad, Rojala, Rojula, Cari maf'ul, baca dulu kemudian cari maf'ul. Cari apa? Diajari. Oh ya. Kafifan. Itu yang Nah, maf'ul. Kafi. ada fi'il madhi ya. Ahmadu Amadu. Ahmadu fa'il. fa'il. Madu. Rajulan Rojulan itu maf'ul bih. kafifan. Kafifannya yaitu yang dipelajari. Kafif itu kafif artinya buta. Buta. Kafif Dalam rajulan badan buta. kafifan orang buta. Abu. Jadi Ahmad Ahmadu. menolong orang buta. Fi Sa'ada Abu. itu Apa, fi'il madhi apa? artinya Dengar. menolong. Menolong. Sa'ada menolong. Sa'ada menolong. Jadi yang menolong siapa? Ahmad menolong. Ahmad menolong Orang Yang anak ditolong siapa? Orang Seorang buta. Kafifan. anak Laki-laki laki-laki. buta. Rajulan Buta. kafifan. buta Fi fi uburi dalam Apa? fi dalam menyeberang. Ubur itu menyeberang. Kubur. Ubur menyeberang. Syari itu jalan raya. Oh, jalan raya. Syarah. fi Rogbatan itu menggapai. Menggapai dalam Apa itu mendapatkan as-sawab itu pahala. Oh, pahala. Jawab itu pahala. Jadi artinya apa? dalam mendapatkan pahala. Ahmad menolong Untuk orang mendapatkan pahala. buta untuk dalam menyeberang jalan raya. Ngapain? Untuk mendapatkan Ngapain orang-orang buta? Untuk mendapat pahala. Untuk Untuk mendapat pahala. mendapatkan pahala. Berarti maf'ul ajlihnya mana? Untuk mendapatkan Ajlihi ya. eh, Kafifan. sawab. sawabin fi Untuk sawab mendapatkan Tadi yang diartikan untuk yang mana? Untuk Oh. Ngapain si Ahmad nolong orang buta ngapain? gobatan fi. Isim yang dinasabkannya mana? Isim masdar yang dinasabkannya. Gobatan. Rogbatan. Nah, itu jelas yang dinasabkan rogbatan. Ya, ya. Ngapain si Ahmad nolong orang buta dalam nyeberang? Untuk mendapatkan Dapat pahala. Oh, Untuk subjeknya ya. menggapai pahala. Ya, rogbatan. Maf'ul lil ajli tujuannya. Maf'ul ajlinya rogbatan. Ya. Oke. Nomor 2. Yang kedua. Bentar Ustaz. Bentar Ustaz. Enggak ada kok. Enggak ada itu. Alma. Al-mu'allimu. Alimu. Di darasatun. Darsahu. Darasatun ya? Darsahu. Satu. Oh, ha itu ya. Apa ya? Darsahu. Enggak ada titik. Nih. Darsahu.
Mona. Darsahu Matkodan Laksa. apa? ikhlasan lima Dengan ikhlas untuk handis Artinya apa sih? Masa sih? A'tal muallimu darsahu darsahu mutqinan Mungkin ikhlasan Mutki. limihnatihi. limih. Coba a'ta artinya apa? Ikhlas. A'ta artinya apa? atau memberi. Memberi atau mengajarkan. Muallim Guru. Guru guru. mengajar. Darsahu Mengajar. Pelajaran. Pelajaran. Belajarnya. Ya, pelajarannya. Ma. Atau muallimu darsahu, guru itu memberikan pelajarannya mutqinan dalam keadaan Mutkin. mutqin, sungguh-sungguh. Ikhlas. Jadi mutqin ini itu hal ya. Jadi Mutqin. menerangkan hal dari muallim. Ketika mengajar gimana? Mutqinan sungguh-sungguh. Nah, ngapain dia ngajar Ikhlasan. sungguh-sungguh? Ya, ikhlas. Ikhlasan Ikhlasan. liminati. Karena Li- untuk ikhlas dalam profesinya. Mihnah itu profesi, pekerjaan. Nah, Berarti iya. maf'ul ajlinya mana? Mihna. Maf'ul Mihnah. ajlinya mana yang menerangkan sebab kenapa dia Ikhlas. mengajar Ikhlason. sungguh-sungguh? Ikhlason. Ya, bentuknya masdar dinasobkan juga dan menerangkan sebab kenapa dia sungguh-sungguh dalam mengajar kayak gitu. Coba ikhlas lah. Ikhlason limihnatihi. Limiha. Nomor 3. Itu apa? Qawama wama al-junudu. Junudul. Aduh. Qawama itu memerangi, melawan. Qawama melawan. Al-junud pasukan, tentara-tentara. Tentara. Nah, melawan al-aduwa musuh. musuh. Dafa. Nah, jadi tentara-tentara tersebut menyerang atau melawan musuh ngapain? Difa'an itu untuk menjaga. Untuk menjaga. Menjaga atau membela. Al-watan itu tanah air. Untuk membela tanah air. Nah, jadi maf'ul ajlinya mana? Dafa. Dafa'ah. Rufa'ah. Membela tanah air. Difa'an. Ya. Oh, Diva bukan Oh, Difa'an. difa'an. Nah, jadi menerangkan sebab kenapa para prajurit itu, para tentara itu melawan musuh. Ngapain? Difa'an anil watan, karena untuk membela tanah Air. air. Ya, difa'an itu bentuk masdar dan dinasobkan. Secara makna fungsinya untuk menerangkan sebab dari qawamal junudu. Nah, maka disebut maf'ul li ajlihi atau maf'ul lahu. Nomor 4. Darasa fi'il madhi. Darasa talibu hubban bil ilmi. Apa arti darasa? Belajar. Ya, talib atau siswa itu belajar. Hubban itu mencintai, bil ilmi ilmu. Dengan ilmu. Nah, berarti ngapain siswa itu belajar? Untuk mencari ilmu. Mencintai ilmu. Maf'ul ajlinya mana? Maf'ul ajlinya? Ban. Hubban. Ya, hubban. Oke. Ya tahada. Satu lampu. Ya tahadu. Kalau gini, Bu, masih nomor 4 nih saya tulis nih. Nomor 4. Mana, Ustaz? Ahabbat talibu al ilma hubban. Nulis, Ustaz. Kelihatan nggak? Enggak. Oh ya Nulis Allah, di pantesan mana? ibu-ibu tadi ini ya, saya menulis, saya gedein ini tadi.
Udah sekarang Ya kelihatan? Allah, Ya. Ustaz. Baru udah. kelihatan. Antum Ya Allah. Ini ada Aduh, harokatnya yang kalian ada ditunjukin. barunya, Ustaz. Yang ditunjukin nggak ada Dari tadi harokatnya, kita nggak bingung. kebaca. Makanya kata saya kok ibu-ibu salah baca terus ya, padahal udah saya kasih harokat. Kita nggak ada harokat. Ya Allah, ini miskomunikasi Ustaz. ini. Miskomunikasi. Latihan, Ustaz. Kata saya, Anggap ibu kok latihan salah berkata. terus bacanya, pada sudah diberi harokat. Apa kurang gede, Udah gitu kan? Apa kurang gede? Perasaan udah di zoom juga. Meraba-raba ini. Oke ya. Jadi tidur bagus banget. Oke. Baik ya, tadi nomor 4 darasat tholibu hubban. Hubban di sini sebagai maf'ul li ajli dari darasa. Ya, karena menerangkan sebab kenapa siswa itu belajar. Hubban bil ilmi, karena dia mencintai ilmu. Tapi kalau yang ini ahabbat thalibul ilma hubban. Ahabba itu mencintai. Siswa itu Mencintai. Siswa itu Dalam- mencintai Benar-benar ilmu. Benar-benar Hubban di sini sebagai apa? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. mutlak. Habban ya. Ada pinter. Maf'ul mutlak. Bedanya apa? Karena Karena hubban dia itu bentuk masdar dari ahabba. dari fafiil. Iya. Nah, secara bentuk ya. dia bentuk masdar dari ahabba. Dari fiil. Nah, dari fiilnya, dari segi makna pun dia Iya. fungsinya untuk menguatkan. Jadi benar-benar Iya. mencintai ilmu. Nah, gitu ya. Nah, Tapi kasih kalau penjelasan. yang darasat thalibu hubban bil ilmi. Nah, itu maf'ul li ajli karena hubban bukan masdar dari darasa. Yang kedua, secara makna pun dia fungsinya untuk menerangkan sebab. Nah, itulah bedanya maf'ul mutlak dan maf'ul li ajli. Sama-sama hubban, ya. Sama-sama hubban, tapi kedudukannya berbeda. Ya. Baik, sekarang nomor 5, Bu. Ya tahidu. Ya tahidu sama bersungguh-sungguh. Tholibu. Ya tahidu tholibu. Maj'ul mutlak juga. Bersungguh-sungguh. Ya jitahid artinya apa? Bersungguh-sungguh. Siswa itu bersungguh-sungguh. Ngapain? Tolaban itu untuk menggapai atau mencari. Tafawuki. Tafawuki itu menggapai tingkat atas ataupun ranking. Ya. Nah, untuk tafawuk itu untuk menggapai level atas. Berarti ya masdar yang dinasabkannya mana? Tolaban. Jadi ngapain tolib atau siswa itu sungguh-sungguh? Menggapai. Tolaban litafawuki, untuk menggapai, mencari tafawuk itu Prestasi, derajat yang tinggi, ranking, ya. Nah, maka tolabannya masdar yang dinasabkan, dia bukan masdar dari yajtahidu, ya. Nah, dan fungsinya pun bukan untuk maf'ul mutlak, tapi sebagai menerangkan Maf'ul li maf'ul li Li ajli. Ahsana fi'il madhi, berbuat baik. Ahsan itu berbuat baik. Ahsanal ibnu ila walidayhi. Ibnu berbuat baik kepada anak berbuat baik pada orang tua. Quran. Ibtigha itu menggapai juga, menggapai. Menggapai ridho Allah. Limardatillah. Jadi ngapain anak itu berbuat baik kepada orang tua? Dia menggapai ridho. Menggapai ridho Allah, karena ridho Allah fi ridhol walidayhi. Nah, keridhaan Allah terdapat dalam keridhaan kedua Orang tua. orang tua. Ya.
Jadi maf'ul ajlinya mana? Libtiroan. Ibtigoan. Ibtigoan itu bentuk masdar dari ibtago, ya betagi. Ya. Nah, dia dinasobkan dan fungsinya menerangkan sebab. Sebab kenapa anak itu berbuat baik kepada Berbuat orang tua. baik Anak kepada ini orang tua. menggapai. Ya, Menggapai ridho Allah. untuk menggapai ridho Allah. Nomor. Nomor 7. Sediaku. Ya. Ustaz Sadaqah nanti fi'il dikirim ya madhi. Ustaz. Syar. Allah. Tasaddaqar Apa itu? rajulu Tasadaqo rajulu min min malihi. Nah, dia malihi. rogbatan tadi sudah artinya apa rogbatan? Ya, Menginginkan. Inginkan. Rogbatan. masa Sa'adah. Ilmu Saidah. sa'adati. Ilmu sa'adah. Tasaddaqah apa artinya? Bersedekah. Bersedekah. laki itu Ya, tasaddaqah Laki-laki rajulu min bersedekah malihi. dari Laki-laki itu bersedekah apa yang dari sebagian paginya. hartanya. untuk Ngapain dia Hartanya. bersedekah dari sebagian hartanya? Raghbatan bil musadah karena dia ingin membantu. Musaadah itu membantu. Raghbatan bil musaadah karena ingin membantu. Maka maf'ul ajlinya mana? Khotbatan. Raghbatan juga. Raghbatan itu masdar dari raghiba. Raghiba. Raghiba yarghabu raghbatan. Ya, raghbatan karena menginginkan. Ya, karena ingin membantu. Ya. Nomor 8. Qaddama. Qaddama itu menyerahkan. laki-laki itu menyerahkan zakat. Zakat. Zakata Hartanya. amwalihi. Zakatanya. Hartanya. Takdiyatan. Tadi itu ya melaksanakan ya atau adaan. Takdiyatan wajibi. Kewajiban ad-dini. Dini apa din? Agama. Kewajiban agama. Ya, perintah agama gitu ya. Jadi kenapa laki-laki tersebut menunaikan zakatnya, menyerahkan zakatnya? Melaksanakan kewajiban. Untuk melaksanakan kewajiban melaksanakan. agama. Berarti maf'ul ajlinya mana? Ta'diyatan. Ta'diyatan itu masdar dari adda yuaddi. Adaan atau ta'diyatan. Adaan lillahi ta'ala. Adaan ta'diyatan. Contoh yang dimasukin li Ustaz. Ya tinggal masukin aja ini. Semuanya Oh, bisa gitu dimasukin ya. ini. Diatin. Oh iya ya, benar. Berarti Semuanya bisa diatin ya. dimasuki. Tinggal diganti ya. Tinggal diganti. Berarti hubban berarti lil hubbi. Tolaban li tolabi. Ibtiqoan li ibtiqoi. Ya. Iya. Yang terakhir yuhafizu fi'il mudhari. Hafizu Fi'il mudhari. Yuhafiz itu menjaga. Orang beriman menjaga. Orang mukmin itu menjaga. Orang mukmin itu menjaga sholat. Ala sholatihi, menjaga sholatnya. Khaufan. Kenapa? Maupun Khaufan itu takut dari Allah. takut. minallah. Dan toma itu sangat menginginkan. Toma artinya sangat menginginkan. Menginginkan ridho. Ridho. Sangat menginginkan ridhonya. Oke. Jadi kenapa seorang mukmin itu menjaga sholatnya? Karena takut. Karena dia takut. Khaufan. Takut sama itu. Sangat menjaga. Atof, ada atof. Ya, ada atof. Tomaan itu diatofkan ke khaufan. Oh, dia takut dan ini berarti Dan menginginkan. mengharapkan. Toma itu mengharapkan, sangat tamak ya, sangat mengharapkan itu ya. Mengharapkan. Mengharapkan ridho Allah. Kalau kita kan kalau tamak gitu kan serakah.
Ya, Inginkan. serakahnya itu kalau ini serakahnya untuk kebaikan. Ya, kebaikan. Oh, kesannya kalau tamak gitu kan negatif. Nah, Konotasinya jelek. kalau di kita jelek tamak itu ya. Tamak. Oke. Nah, ini contoh-contoh dari maf'ul li ajli. Itu kirim ya Masuk Ustaz. lagi biar genap 10. Oh iya. 15 Contoh juga yang di Pak. Al-Quran, Ustaz. Bentar. Biar genap 10. Pak Ustadz tadi khaufan sama matomaan sama-sama diajli ya Pak Ustadz. Mm-mm. Ada waw atau Ada wa'ataf. Malu tuh. Bacakan R amalan. amalan Amalan. benar-benar agak wagabatan Ada apa tadi? mencapai Ridho. Di sini ada 3 maf'ul. Ada 3 maf'ul, beda-beda maf'ulnya. Ya malu. Oke. Ya, malu. Ya malu Tolibu. talibu al-wajiba amalan robbatan fi ridhal mu'allim. Wajibah amalan. Nah, amalan makul mutlak. ya, amalan maf'ul apa? Mutlak. Maf'ul mutlak dari ya malu karena dia masdar dari Fi'il. ya malu. Ya malu. Amalan. Kalau al-wajib itu nasab sebagai apa? maf'ulun bih Maf'ulun Bih dari betul. ya malu. Maf'ulun bi. Satu lagi rogbatan Khotbatan sebagai apa? ajlihi. Nah, ini baru maf'ul li ajli. Ya. Jadi artinya apa, Bu? Murid. Murid Murid mengerjakan wajib apa al-wajib? PR Tugas atau PR dengan Pelajaran. sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Amalan ini kan litaukid ya. Maf'ul mutlak fungsinya untuk taukid, berarti kan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Ya. Kenapa? Rokbatan. Rogbatan Ridho guru. dari guru karena untuk menggapai atau menginginkan keridhaan Guru. mu'alimnya. Nah, di sini ada 3 maf'ul, ada maf'ul bih, objek, ada maf'ul mutlak, dan yang ketiga adalah maf'ul bi ajli. Ridho dari gurunya, Oke. ajarnya. Baik, ini beberapa contoh Makul. dalam Al-Quran nih, Bu. Saya contoh beberapa contoh dalam Al-Quran nih. Bentar. Kelihatan? Ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Nah, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menjadikan mereka yaj'aluna mereka menjadikan asabi'ahum. Nah, yaj'aluna ini surah Al-Baqarah nih. Mereka meletakkan jari-jari mereka di telinga adhani. Asabi itu jari-jari ya.
Mereka meletakkan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka minas Dari dari petir, bulu dari para petir. Kenapa mereka melakukan itu? Hadzarul maut, hadzar itu menghindari atau takut. Mati. Ada Ya. mau takut Nah, kematian. karena takut mati. Berarti maf'ul li ajlinya mana? Itu takut mati. Hadzarahnya. Hazarah. Dia masdar yang dinasobkan untuk menerangkan sebab yang dilakukan oleh orang-orang munafik itu. Kenapa mereka meletakkan hadzarul maut? Karena takut mati. Karena takut Ya, mati. hadzara. Dalam surah Al-Isra Allah berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Wala taqtulu artinya apa? Dan tidaklah kalian Dan salah ya. janganlah Memukul, kalian memukul ya. Membunuh. kalian Kalian membunuh atau tidak membunuh anak-anak kalian. kalian Khosya itu karena takut. Takut. Ya, Khosya, takut. takut, Imlak itu imlak. miskin. Takut miskin. Takut kelaparan. Hmm. Takut miskin, takut kelaparan. Ya. Berarti maf'ul itunya mana? Takut kelaparan. Komsata. Khosyata. Khosyah. Ya. Khosyah. Khosyata. Mana takut. Nah, ini masdar dari khosyiya yakhsha. Artinya takut. Nah, dia bentuk masdar dinasobkan dan fungsinya untuk menerangkan sebab. Kenapa mereka membunuh Takut miskin. anak-anak mereka karena takut imlak, takut miskin, takut kelaparan. Imlak itu miskin. Miskin atau kelaparan. Kalau Imlak. beda sama imlak. Imlaq pakai qaf. Ya. Imlaq. Dari amlaqa yumliqu. Iftiqar al-faqr. Kefakiran. Apa itu 13 itu? Wama Dan tunfiqu. apa yang kalian Wama infakkan tidak kalian menginfakkan kecuali dan dan tidak dan kalian apa yang kalian menginfakkan Ma kecuali tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan tidaklah kalian menginfakkan kecuali ngapain? Tadi apa ibtigha itu menggapai, mencari. Menggapai lagi. Menggapai, mencari wajah Berarti Allah, maksudnya ridho ibtigha ya. Allah. Ya. Jadi maf'ul ajlinya adalah Ibtigha. Ya. Ibtigha. Oke. Itu contoh maf'ul li ajli. Kemarin kayaknya ada PR ya, enggak? Enggak ada. Enggak tahu ya. Ada kayaknya. Hah? Ada kayaknya mencari maf'ul bih dengan mencari apa gitu. Iya benar. Di mana Al-Qur'an ya. Di surat apa disebutin di situ? Lihat di grup gitu. mana? Ayo grup nggak dibuka-buka. Mana catatannya nggak ada, nggak dicatat. Kan di share sama ini Bu Lia. Oh gitu Waktu ya. harian itu, tapi yang nggak Mana dibuka. HP ku udah lowbat. Iya. Nggak bisa lihat. Biasanya. Ya, cari maf'ul bih sama Di mana ya? mutlak kalau salah ya. Nggak usah. Udah Ya, paham. nanti PR berikutnya aja berarti Bu. Ya, minggu depan aja Ustaz. Minggu depan ya. Mantap. Ya, Bu Lia lupa mengingat. ABY kali ya yang ada mah. Enggak ada nama maaf. ABY ada, Tidak ada i'rab ABY. ABY nggak ada. ABY yang ada mah. Nggak ada. Ini yang mencari maf'ul ada, bih di kata. surat apa gitu. Ada Be. Kata yang ada Ustadz tasrif. Iya, nggak ada nah mah. Kata ya yang ada mah.
Iya, makanya Yang ada berkata tasrif. Ya, ya. Ustaz yang itu udah istirahat Ustaz. Ya, Kebanyakan ya, ya. kelas. Bingung. orangnya Senin sama yang loh. ada mah Senin Ustadz. Ya Orangnya Apa? sama. Udah yang berangkat atas Boleh katanya gitu. ajli. Boleh ajli. Kalau saya bukan menerjemah, disuruh ini itu bukan sebagai maju ajlihi ataupun apa, kayaknya semuanya jadi maf'ul bih. Kalau udah domir, kalau udah fiil, Kedua kemudian ya, Nofri Sani. fa'il, maf'ul bih. Udah cuma 3 itu. Ada. Yang lain tidak tahu. Bu Isti lama-lama juga paham pelan-pelan. Iya. Latihan lagi Ustadz. Pokoknya yang mansub setelah fa'il udah langsung maf'ul bih aja. Ya, Kacau. memang ya betul. Banyak orang mengira kalau nasab ada fiil berarti maf'ul bih gitu ya. Padahal beda-beda ya. Maaf lebih Sani gitu. Iya. Belum Nah, paham padahal ada Ustaz. khabar kana gitu ya. Iya, belum Maka paham. memang harus banyak nanti banyak harus diulang-ulang ini dilatih sampai ngelotok. Ibu. Ya. Ya, Karena Ustaz. memang Iya, isim-isim yang habis dinasabkan itu materi agak-agak susah. dikasih latihan lagi Ya. sama Ya. yang materi sebelum-sebelumnya. Iya, isim yang dinasabkan tuh memang rada-rada ngejelimet. Ya, beda sendiri banyak kemudian mirip-mirip. Ya. Iya. Iya, betul. Seperti itu banyak Harus dan tahu. mirip-mirip. Harus tahu benar arti. Iya, harus tahu artinya benar, harus tahu artinya dan maksudnya. Nggak bisa ditebak-tebak. Iya, betul. Kayak hal Ini apa sebab, ini apa ini gitu. Iya. Enggak familiar juga. hal keterangan itu juga bingung bedainnya. Ustadz mau Baik. tanya dong Ustadz. Ya, silakan. Enggak. Itu inna itu kan isim ya. Dia tuh kan yang menasabkan isim. Nah, sedangkan kedudukannya inna sendiri itu apa Ustadz? Dia harfun atau disebutnya gimana Ustadz? Huruf Kalau secara ininya. harfu Masuk huruf. taukid. Ya, Baik. harfu taukid. Kalau huruf itu kan mabni ya, mabni. Harfun taukid atau Nasbin, Wa harfu nasbin. taukid wa nasbin. Ya, aspin PPL apa? enggak menasabkan isimnya. Harfu taukidin wa nasbin. Harfun taukid. Ya, taukid dan menasabkan isimnya. Nah, Jadi yang dibilang isim inna mah isimnya ya Ustadz setelah innanya itu. ya, yang dinasabkan isimnya. Ya. Dia termasuk amil yang masuk kepada mubtada khobar ya. Jadi inna dan kawan-kawannya itu huruf, tapi kalau kana dan kawan-kawannya itu fiil. Ya. Fiil. Iya. Kana, amsa, asbaha itu fiil madhi semua. Laisa. Laisa. Diselang-seling sama Irab Ustadz ya biar nggak lupa. Baik. Nanti besok berarti ingetin ya, besok kita latihan i'rab maf'ul bi, maf'ul mutlak, maf'ul ajli. Siap. Ya. Ya mengikrab. Ya, 3-3 gitu nanti.